seorang fakir, seorang darwis. Doanya telah dikabulkan. Suatu hari, ia berdiri di depan istana dan berkata, "Aku ingin menikahi sang putri." Raja menjadi marah. Ia memerintahkan cambuk. Istana bergetar karena kehormatan yang terluka. Tetapi dia tidak tahu, di balik orang tua itu ada sebuah rahasia. Takdir yang ditulis hanya dengan perintah Allah. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang iman dan tawakal sepenuhnya kepada Allah. Video ini bukan hanya sebuah kisah, ini adalah sebuah pelajaran. Mereka yang bertawakal kepada Allah dihargai langsung oleh langit. Para penonton yang terhormat, pada suatu masa, ada sebuah desa yang sangat indah. Di desa itu, hiduplah seorang raja. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik. Ayahnya sangat mencintainya. Ketika putrinya sudah cukup umur untuk menikah, lalu lamaran dari raja-raja lain mulai berdatangan untuknya. Sang raja sendiri juga bertemu dengan beberapa pemuda untuk pernikahan putrinya. Namun sampai saat ini, ia belum menemukan seseorang yang pantas untuk putrinya. Suatu hari, seorang fakir pengemis datang ke desa itu. Usianya sekitar 80 tahun. Dia berkata kepada raja, "Aku ingin menikahi putrimu." Mendengar kata-kata itu, sang raja sangat marah. Raja berkata, "Dari mana kau mendapat keberanian ini? Dalam keadaan apa kau berani memikirkan putriku?" Fakir berkata, "Tolong cobalah memahami perkataanku. Aku ingin menikahi putrimu, tetapi ada alasan besar di balik itu." Tetapi raja berkata, "Aku tidak mau mendengar apapun lagi." Lalu ia segera memerintahkan, "Bawa dia dan masukkan ke penjara." Fakir itu sedang dicambuk di penjara. Ketika kabar ini sampai ke telinga sang putri, putri itu pergi kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, apa yang sedang engkau lakukan? Tidak benar sama sekali memperlakukan seorang tua seperti ini." Raja berkata, "Jangan campuri urusan ini." Tetapi sang putri sangat menghormati para fakir. Dia adalah seorang yang sangat saleh. Dia berkata, "Bagaimanapun juga, aku sama sekali tidak suka bila raja negeri ini menzalimi seorang tua seperti itu." Raja berkata, "Baiklah, aku menerima perkataanmu. Sekarang pergilah dari sini." Sang putri pun pergi, tetapi ia tidak tahu bahwa fakir itu datang dengan lamaran untuknya. Raja telah melarang semua orang agar tidak memberitahu putrinya tentang hal ini. Karena dia sangat keras kepala dan setiap keputusan yang ia buat pasti dilaksanakan dengan tegas. Namun, ketika sang putri mengetahui bahwa fakir itu datang untuk melamarnya, lalu ia kembali kepada ayahnya dan berkata, "Apakah fakir itu benar-benar datang melamarku?" Ketika raja tahu bahwa putrinya telah mengetahui kebenaran, saat itu raja berteriak, marah, dan berkata, "Bagaimana mungkin orang tua ini berani berpikir untuk menikahi satu-satunya putriku, putri kesayanganku?" Tetapi putri itu sangat cerdas. Dia diam di depan ayahnya, tetapi dalam hatinya berpikir, "Jika fakir ini ingin menikah denganku, pasti ada alasan besar di baliknya." Putri itu pergi ke penjara untuk menemui fakir itu. Dia bertanya, "Mengapa engkau ingin menikah denganku?" Fakir itu berkata, "Ketika engkau menikah denganku, engkau sendiri akan mengerti mengapa aku ingin menikah denganmu." Sang putri berkata, "Baiklah, aku setuju menikah denganmu." Berita ini menyebar ke seluruh kerajaan bagaikan api. Orang-orang mulai berkata bermacam-macam. Putri itu sendiri ingin menikah dengan fakir tua itu dan ia sendiri yang menyetujui.
Raja berusaha ribuan kali membujuk putrinya. Lalu putrinya berkata, "Engkau telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, memenuhi setiap keinginanku. Sekarang, ketika pertanyaan pernikahan datang, aku akan menikah dengan orang yang dipilih hatiku." Namun raja sama sekali tidak mau setuju. Bagaimana mungkin aku menikahkan putriku dengan seorang fakir? Namun sang putri berkata, "Aku akan menikah, tetapi hanya dengannya." Di matanya aku melihat sebuah kejujuran yang belum pernah kulihat di mata siapapun. Mendengar kata-kata putrinya, raja akhirnya harus menerima. Raja sendiri mengumumkan ke seluruh kerajaan, "Putriku akan menikah, tetapi pernikahan ini akan sangat sederhana, hanya akad nikah saja. Dan mulai hari ini, putriku tidak akan tinggal di istana lagi. Ia akan pergi ke gubuk fakir itu dan tinggal bersamanya." Raja sangat marah karena ia tidak ingin putrinya menikah dengan fakir itu. Maka raja berpikir, ketika sang putri meninggalkan segala kemewahan dan terpaksa tinggal di gubuk fakir itu, hukuman apa yang bisa lebih besar dari itu? Perintah raja ini terasa sangat aneh bagi rakyat, tetapi yang paling mengejutkan adalah sang putri menerimanya. Dia berkata, "Baiklah, aku setuju tinggal di gubuk fakir itu. Jika aku menikah dengannya, dimanapun suamiku berada, aku juga akan ada di sana." Atas perintah raja, sang putri pergi bersama fakir itu. Rumah fakir hanyalah sebuah gubuk kecil di bawah pohon. Ketika fakir itu sampai, ia berkata kepada istrinya, "Inilah tempat perlindungan kecilku. Mulai sekarang, engkau harus tinggal di sini. Engkau menikah denganku tanpa mengetahui alasannya. Engkau benar-benar berhati mulia. Atas perbuatanmu ini, aku sangat berterima kasih. Namun, aku tidak memiliki apa-apa. Siang hari, aku sering berpuasa karena lapar. Malam hari, aku beribadah. Jika kadang aku menemukan sesuatu, barulah aku makan. Maukah engkau hidup bersamaku dalam keadaan seperti ini?" Sang putri berkata, "Jika aku telah menikah denganmu, bukankah itu berarti bagaimanapun engkau menjagaku, aku akan hidup seperti itu?" Fakir itu berkata, "Aku menikah denganmu karena dua alasan besar yang tersembunyi. Tetapi mengapa engkau menikah dengan?" Dia berkata, "Aku pernah berdoa kepada Allah. Jika ada seorang yang saleh datang dalam hidupku, aku akan menerimanya sebagai suamiku. Baik dia seorang pangeran kerajaan maupun seorang darwis. Hari itu engkau datang ke rumah kami. Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa doaku dikabulkan. Karena itu aku setuju menikah denganmu. Inilah sebabnya ayahku marah kepadaku hari ini. Namun aku tetap menerima hubungan ini dengan kesaksian Allah. Maka setelah itu apapun yang terjadi, aku lebih suka hidup bersamamu." Ia begitu sabar sehingga fakir itu sangat bahagia memiliki istri seperti dia. Mereka berdua seharian berpuasa tanpa makan dan sepanjang malam beribadah kepada Allah. Fakir itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Sang putri memahami hal ini dengan sangat baik. Suatu hari, fakir itu pergi keluar hutan untuk suatu urusan. Saat itu, seorang lelaki asing datang menemui sang putri. Ternyata dia adalah seorang pelayan yang dikirim oleh ayahnya. Dia berkata, "Ayahmu sangat merindukanmu dan bertanya, apakah putri kita bahagia? Bagaimana dia hidup bersama fakir itu? Katakan pada putri kita, jika dia ingin kembali ke istana, kami akan membawanya pulang dan mengakhiri hubungan ini." Aku melihat bahwa ayahku masih belum mengenaliku. Aku sangat bahagia bersamanya, dan dalam keriduan Allah, aku pun ridho. Pelayan itu berkata, "Ayahmu telah mengirimkan sebuah mutiara besar untukmu." Pelayan itu dengan paksa meninggalkan mutiara itu.
lalu pergi. Ketika fakir itu kembali, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia melihat mutiara di depannya, lalu bertanya, "Siapa yang memberimu ini?" Sang putri menceritakan seluruh kejadian kepadanya. Lalu fakir itu berkata, Jika engkau tidak bahagia denganku, jika engkau ingin kembali kepada ayahmu, engkau boleh pergi. Aku tidak akan mengeluh terhadapmu. Aku ridho padamu. Sebaliknya, aku ingin engkau bahagia. Sebagai jawaban, sang putri berkata, "Aku sangat bahagia. Aku tidak kekurangan apapun. Di wajahmu aku telah menemukan segalanya. Aku tidak tahu apa yang engkau inginkan. Tetapi aku di sini bersamamu demi keridhaan Allah. Tentang mutiara itu, aku tidak ingin menyimpannya. Pelayan itu memaksakan mutiara itu padaku." Lalu fakir itu berkata, "Jika engkau tidak ada hubungan dengan ini, maka itu berarti engkau menerimanya dari ayahmu." Dia berkata, "Aku mencintai setiap hal yang datang dari Allah, dan apapun yang telah aku terima, aku tidak menginginkan apapun lagi." Begitu kata-kata itu diucapkan, mutiara itu langsung lenyap dari sana. Melihat itu, Fakir tersenyum tipis. Ia tidak memberitahu istrinya apapun. Lalu ia berkata, "Engkau adalah seorang wanita yang jujur dan saleh. Dari mana mutiara itu datang, kesanalah ia kembali." Seorang wanita biasa hidup penuh cinta bersama suaminya. Meski ada perbedaan usia yang besar di antara mereka, ia tetap merasa puas. Ia selalu melihat kehidupan kerajaan. Hari ini ia hidup hanya dengan 2 butir kurma. Suatu malam, fakir sedang sibuk beribadah, lalu ia mendengar suara seseorang datang. Fakir melihat seorang lelaki datang dengan membawa sebuah nampan besar di atas kepalanya. Lelaki itu berkata, "Sang raja telah mengirimkan makan malam ini untuk putrinya." Dan beliau berkata, "Katakan pada putriku, jika dia hanya minum air, dia akan mati. Suaminya bahkan tidak layak memberinya makan. Ayahnya masih hidup. Jika dia mau, dia bisa memberinya segalanya." Dengar itu, sang putri berkata, "Aku tidak membutuhkan apapun. Aku hanya meminta kepada Allah, bawa kembali makanan ini." Namun, pelayan itu terpaksa tetap berdiri sambil memegang nampan itu. Saat itu sang putri marah, dan ia berkata, "Aku tidak akan memakan makanan ini. Aku bukan orang yang mengingkari nikmat Allah." Mendengar kata-kata sang putri, mata fakir pun berlinang air mata. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah dari langit untuk istriku sebuah buah yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya." Doa fakir itu dikabulkan. Dari langit turun sebuah nampan perak. Di dalamnya tersaji makanan. Pelayan yang diutus oleh ayah sang putri terkejut melihat pemandangan itu. Dengan membawa nampan makanan yang ia bawa sendiri, ia kembali menuju istana. Sementara itu, fakir berkata, "Kau selalu mengatakan, jika Allah mengirimmu makanan, barulah kau akan memakannya. Lihatlah, makanan ini telah turun dari langit untukmu. Ini datang langsung dari Allah Ta'ala." Setelah pernikahan, inilah hari pertama ia bisa makan hingga kenyang. Ia pun bersyukur kepada Allah. Ketika pelayan itu kembali ke istana, ia berkata kepada raja, "Sekarang jangan khawatir tentang putri Anda. Untuknya, nampan perak turun dari langit. Ia menjalani kehidupan yang sangat baik. Ia bukan fakir biasa, tetapi tampaknya seperti pangeran dari sebuah kerajaan." Raja berkata, "Bagaimana mungkin? Jika memang begitu, mengapa dia tinggal di gubuk? Dan bagaimana mungkin putriku menentangku? Aku sama sekali tidak mengerti." Setelah mendengar kata-kata pelayan ini, raja mulai memperhatikan dengan serius. Tetapi saat itu ia tidak mengatakan apa-apa. Lalu ia berkata, "Aku juga ingin melihat dari mana sebenarnya makanan untuk putriku datang." Suatu hari, ia diam-diam dengan penyamaran mendekati gubuk fakir itu. Sementara itu fakir kembali berdoa kepada Allah. Raja melihat dengan matanya sendiri, sebuah nampan turun dari langit.
Dan di dalamnya ada makanan-makanan yang belum pernah dimakan siapapun sebelumnya. Bahkan di istananya pun belum pernah dibuat hidangan seperti itu. Melihat pemandangan itu, darahnya mendidih. Ia kembali ke istana dan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Ia berkata, "Aku merasa fakir ini pasti seorang penyihir besar. Itulah sebabnya ia bisa menurunkan makanan dari langit seperti ini." Ia berkata kepada orang kepercayaannya, "Kita harus menghancurkan penyihir ini. Penyihir ini telah menjauhkan putri kita dari kita." Orang itu berkata, "Ya, aku mengenal seorang penyihir yang bisa melawannya. Dia adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Di hadapan sihirnya, sihir lain tidak ada artinya." Raja berkata, "Baiklah, bawa dia segera ke hadapanku." Ketika penyihir itu datang, dikatakan kepadanya, "Seorang hamba Allah yang fakir telah membawa putriku dan setiap hari memberikan makanan seperti sihir. Jika sang putri terus makan makanan seperti ini, maka ia akan selalu memujinya. Aku harus mendapatkan putriku kembali dengan cara apapun." Penyihir itu mulai melakukan sihirnya. Beberapa hari kemudian, ia menyadari dia bukan seorang penyihir, melainkan seorang hamba saleh Allah. Melawannya tidaklah semudah itu. Penyihir itu langsung pergi kepada raja dan berkata, "Aku tidak bisa melawannya, sebab jika aku berdiri di hadapannya, aku akan menderita kerugian besar." Raja berkata, "Kerugian seperti apa yang akan terjadi?" Dia berkata, "Aku tidak ingin melakukan sihir apapun terhadapnya." Raja kali ini sangat marah, karena selama ini ia sudah bersabar. Sampai sekarang, ia selalu menuruti setiap keinginan putrinya. Tetapi ketika ia melihat penyihir ini tidak akan melakukan apapun, maka ia berkata, "Jika kau sendiri tidak bisa melakukan apa-apa, maka ajarilah aku. Aku sendiri yang akan membawa putriku kembali." Penyihir berkata, "Kau tidak tahu, tahtamu akan terguling, segalanya akan hancur." Raja berkata, "Aku ingin membawa putriku kembali dengan cara apapun." Akhirnya penyihir mulai mengajarkan sihir itu kepada raja. Sementara itu putrinya, ia menyebut nama Allah, menjaga kehormatan suaminya, menunaikan sholat, dan semakin mendekat kepada agama Islam. Ketenangan yang ia dapatkan di tikar tanah gubuk itu tidak pernah ia temukan pada bantal empuk istana. Namun ayahnya saat itu telah menyimpang dari jalan Islam, sibuk dengan ilmu sihir. Karena ia dengan cara apapun ingin mengalahkan hamba Allah, sang fakir, dan ingin membawa kembali putrinya. Sekarang, raja telah mempelajari seluruh sihir itu. Dia mengenakan pakaian penyihir, duduk di suatu tempat, dan menggambar lingkaran. Lalu mulai melafalkan mantra. Ia menginginkan suatu kekuatan. Dengan bantuan yang ia bisa menghancurkan fakir itu. Namun fakir itu adalah seorang hamba Allah yang dicintai. Ia berdoa dengan penuh kesucian. Tidak ada sihir yang bisa bekerja di hadapannya. Hamba Allah itu telah memahami bahwa ada seseorang yang mengganggunya dan berusaha memisahkan istrinya darinya. Ia membuka Al-Quran Al-Karim dan mulai mencari petunjuk. Raja terus-menerus membaca mantra dan meniupkannya. Namun setiap tiupan itu kembali kepadanya. Akhirnya, raja mulai membaca sebuah mantra khusus. Begitu mantra dibaca, muncul seekor singa besar, gemuk dan buas. Raja berkata, "Pergi, cincang fakir yang duduk di hutan dan bawa kembali putriku." Atas perintah raja, singa itu berlari menuju hutan. Sementara itu, fakir Allah membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Ketika singa itu mendekat, ia mendengar suara tilawah dan duduk hanya untuk mendengarkannya. Selama fakir menyebut nama Allah, keadaan raja semakin memburuk. Penyihir sudah memperingatkannya sebelumnya,
Jika mantra terhenti di tengah jalan atau salah, sesuatu akan terjadi yang bahkan tidak dapat kau bayangkan. Kau akan berubah menjadi seekor binatang. Fakir menatap singa itu dan mulai menyebut nama Allah. Singa itu yang datang untuk menyerang Fakir tiba-tiba lenyap. Hamba Allah, si fakir, memandang putri dan berkata, "Maafkan aku tidak berbuat baik kepadamu." Putri berkata, "Apa yang sudah engkau lakukan?" Fakir berkata, "Aku telah mengubah wajah ayahmu menjadi seperti binatang. Aku tidak menginginkannya. Tetapi sihir yang ia lakukan padaku kembali kepadanya sendiri." Ketika putri mendengar ini, ia sangat sedih. Ia berkata, "Mari kita segera pergi ke istana. Kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi." Ia tiba di istana bersama suaminya. Di sana terdengar banyak teriakan dan keributan. Semua orang berkata, "Apa yang terjadi pada raja? Bagaimana wajahnya bisa menjadi seperti binatang?" Fakir tidak diizinkan masuk ke pintu istana oleh para penjaga. Mereka berkata, "Orang ini seorang penyihir. Dialah yang membuat raja kita menjadi begini." Putri berkata, "Aku adalah putri dari istana ini. Biarkan aku masuk." Dia masuk ke dalam, dan ketika melihat ayahnya dalam keadaan itu, air mata pun jatuh dari matanya. Ayahnya sedang memukuli kepalanya sendiri. Wajahnya masih seperti dulu, tetapi seluruh tubuhnya telah menjadi seperti binatang. Putri mulai menangis ketika melihat ayahnya dalam keadaan itu. Ia berkata, "Mengapa engkau melakukan ini? Bagaimanapun juga dia adalah ayahku dan aku adalah putrinya." Melihat ayahnya seperti itu, ia menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Mengapa engkau ingin membunuh suami?" Aku sudah lama mengenal suamimu. Suamimu menikah denganmu, tetapi sampai hari ini dia belum memberitahumu alasannya. Hari ini aku yang akan memberitahumu. Sebenarnya, aku tidak ingin kau menikah dengan seorang Muslim. Aku ingin kau menjadi putri dari sebuah kerajaan lain dengan seorang pangeran non-Muslim dan yang memiliki banyak harta. Aku ingin menikahkanmu dengannya, agar seluruh kerajaan berada di bawah kendaliku. Itulah sebabnya aku tidak memberitahumu apa-apa, karena kau sangat dekat dengan Islam. Aku tahu kau sangat jujur dan tekun beribadah, dan kau ingin agar suamimu adalah seorang yang berjalan di jalan yang benar. Suatu hari aku pergi ke kerajaan pangeran non-Muslim itu untuk menemuinya. Di jalan, aku melihat gubuk orang ini. Aku melihat dia sedang duduk beribadah. Kau tahu, aku membenci para fakir. Ketika aku melihatnya, aku berpikir, entah dengan siapa putriku akan menikah. Aku tidak akan pernah menikahkan putriku dengan seorang fakir. Aku ingin dia menjadi istri seorang pangeran, meskipun dia non-Muslim. Kemudian aku hendak pergi, tetapi fakir tua itu menghentikanku dan berkata, "Mengapa engkau berkata seperti itu? Engkau seorang Muslim. Pernikahan putrimu seharusnya dengan seorang lelaki Muslim yang saleh." Dia berkata, "Seorang suami yang saleh akan menghormati putrimu, memberinya cinta karena dia takut kepada Allah. Kerajaan ini, kekayaan ini, semuanya akan tetap di sini. Pada akhirnya, hanya suami itulah yang akan tetap yang berjalan di jalan Allah." Perkataannya itu sangat menyakitkan hatiku. Aku berkata, "Siapa kamu sehingga berani mengatakan hal ini kepadaku? Aku akan menikahkan putriku dengan siapapun yang aku mau. Itu kehendakku." Aku begitu marah sampai aku menyuruh tentaraku mencambuknya. Namun dia tetap berkata, "Jangan engkau menzalimi putrimu." Itulah sebabnya dia mengikuti aku sampai ke istana dan menikah denganmu. Engkau memang sudah siap menyerahkan hidupmu di jalan Allah. Engkau melawan keinginanmu sendiri
dan menikahi lelaki tua berusia 80 tahun ini. Aku berpikir, fakir ini tinggal di gubuk. Apa yang bisa dia berikan padamu? Engkau seorang putri istana. Dalam beberapa hari, engkau pasti akan kembali padaku. Tetapi dengan sabar dan penuh syukur, engkau tetap tinggal di sana dan mulai beribadah. Bahkan ketika engkau kelaparan di gubuk itu, engkau tidak pernah kembali ke istana. Ketika aku melihat makanan turun dari langit untukmu, aku melakukan sihir atas kalian berdua. Padahal aku seharusnya tidak melakukannya. Wajahku telah menjadi seperti binatang. Kemudian raja mendatangi fakir itu dan berkata, "Maafkan aku." Putrinya mendengar kata-kata ini lalu merasa sangat sedih. Dia berkata, Apa yang engkau inginkan adalah aku tidak menikah. Tetapi apa yang Allah kehendaki, itulah yang terbaik. Aku telah menikah. Aku sangat bahagia. Dalam takdirku, aku mendapat seorang suami yang takut kepada Allah. Dia bertakwa, beribadah, dan orang yang jujur. Dia menghormati istrinya. Aku selalu berdoa, apapun yang aku dapat, semoga datang dari Allah. Suamiku pun diberikan kepadaku oleh Allah. Sekalipun dia berusia 80 tahun, aku tetap bahagia. Karena seorang suami yang menghormati istrinya, dialah suami yang sejati. Mengapa aku harus mencari seorang pangeran yang kerajaannya besar, tetapi hatinya kecil? Apapun yang aku minta kepada Allah, semuanya aku dapatkan. Sesaat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, wajah sang fakir berubah. Dia menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Ketika putri memandang suaminya dengan seksama, dia berkata, "Subhanallah, siapa engkau?" Orang saleh itu menjawab, "Aku adalah suamimu." Sang putri bahkan tidak bisa percaya pada matanya sendiri. Raja pun terkejut melihat pemandangan ini dan mulai menangis memikirkan keadaannya sendiri. Dia berkata, "Aku telah begitu menghina seorang tua berusia 80 tahun, hingga wajahku menjadi seperti binatang. Tetapi hamba Allah ini kembali muda." Fakir berkata kepada istrinya, "Ya, aku adalah suamimu. Engkau telah hidup dengan sabar dan penuh syukur. Apapun yang aku berikan, itu yang engkau makan. Tidak sekalipun engkau mengeluh. Allah ridha kepadamu dan memberimu kehormatan yang agung, yang memang engkau layak menerimanya." Kemudian ia membawa istrinya berjalan ke arah hutan. Dia berkata, "Tidak lagi di gubuk itu, aku akan membawamu ke sebuah tempat, di mana engkau akan menjadi seorang ratu. Gubuk ini, hutan ini, pepohonan kosong ini, semuanya adalah ujianmu. Engkau telah lulus dari ujian itu. Bukankah aku sudah berkata, ketika engkau mengetahui alasan sebenarnya, engkau akan bersyukur kepada Allah." Subhanallah. Sahabat-sahabatku, tidakkah kalian lihat seorang putri yang tinggal di gubuk seorang fakir miskin sebagai istrinya? Dia selalu meminta segalanya hanya kepada Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberinya rizki dari tempat yang tak pernah dia bayangkan. Maka sudah sepatutnya kita pun hanya bertawakal kepada Allah dan hanya berdoa kepada Allah. Akhirnya, kami berdoa di hadapan Allah. Semoga Allah menghilangkan semua kesusahan kami dan menerima semua doa kami. Amin.